Timotius Suaristo atau yang akrab disapa Kak Toto tetap menjalani pekerjaannya untuk mengajar dan menggali bakat seni lukis para anak berkebutuhan khusus atau ABK. Ya, sejak tahun 2003 ia membuka kelas belajar lukis di sanggar miliknya yang diikuti oleh puluhan ABK setiap hari. Dan bagi anak dari keluarga prasejahtera, ia menggratiskan untuk ikut dalam kelasnya. Namun semenjak pandemi COVID-19, Toto terpaksa menutup sementara sanggar dan kelas seni lukisnya secara tatap muka. Di awal pandemi, Toto membimbing murid-muridnya secara daring. Namun metode ini tidak efektif karena anak berkebutuhan khusus tidak sepenuhnya mampu menggunakan gawai. Tak patah arang, pria 45 tahun ini pun memutuskan untuk mengajar para muridnya dari rumah ke rumah. Kebutuhan belajar anak-anak ABK untuk melukis sekarang sudah mulai berjalan lagi dengan standar new normal, jadi menggunakan masker, face shield, dan cuci tangan dan segala macam, dan menjaga jarak. Juga pada akhirnya saya lebih banyak datang ke rumah-rumah untuk meminimalisir bertemu dengan kerumunan atau banyak orang gitu ya. Jadi saya lebih prepare untuk datang ke rumah-rumah. Setiap hari saya bisa 3 sampai 4 tempat, jadi total seminggu ya bisa 15 sampai 20 anak. Demi memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang guru, setiap hari Toto harus meluangkan waktu 2-3 jam untuk mengajar di rumah anak-anak bimbingannya. Dalam seminggu, guru lukis ini mendampingi 20 anak ABK secara bergantian. Bagi ABK dari keluarga berkecukupan, Toto mengenakan tarif atau biaya mengajar. Namun bagi ABK dari keluarga prasejahtera, ia menggratiskannya untuk ikut dalam kelas. Revan merupakan salah satu ABK bimbingan Toto. Setiap hari Jumat, ia mendapat pelajaran melukis selama 2 jam. Mendapatkan ilmu dengan bertatap muka secara langsung membuat Revan lebih memahami pelajaran yang diberikan oleh Toto. Dan apa yang dilakukan Toto disambut positif oleh orang tua Revan. Revanza ini karena dia memang suka melukis gitu ya, jadi tetap berlanjut lah gitu ya. Jadi kebetulan alhamdulillah guru lukisnya juga bisa datang ke rumah. Tentunya kita juga tetap menetapkan protokol kesehatannya lah ya. Artinya datang ya ganti baju, cuci tangan, terus tetap pakai masker atau face shield lah ya. Kendalanya ya kalau lewat Zoom ya, atau yang sekarang kan kebanyakan anak-anak sekolah lain online. Kalau untuk anak-anak ABK kemungkinan mungkin tidak bisa bertahan lama lah gitu ya, karena mereka kan punya masalah konsentrasi juga dan masalah yang lainnya. Tapi kalau memang dia datang seperti ini, kebetulan gurunya datang ke rumah juga, dia bisa lebih efektif juga. Saat mengajar, Toto tidak lupa menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan meminimalisir kontak fisik dengan muridnya saat mengajar. Selain mengasah bakat, kegiatan melukis ini dapat menjadi terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme. Dan dedikasi Toto ini juga menjaga anak berkebutuhan khusus agar tetap aman di rumah sehingga terhindar dari penularan COVID-19. Jarak. Jadi murid-murid ini kan bervariasi jaraknya, jadi kadang-kadang saya mesti pandai-pandai untuk mengatur rute harian saya mau kemana atau kemana. Jadi misalnya hari Kamis saya pergi ke daerah Cibubur dan sekitarnya, kemudian hari Sabtu atau Minggu saya main ke utara, ke pusat, dan hari-hari lain saya kemana. Jadi saya pasti siasati untuk kemacetan itu supaya bisa maksimal dalam sehari saya berkunjung ke tempat murid. Fikri Aditama, Fajar Agestino, DAI TV.